Hai Sobat Investor, selamat datang di channel ini. Channel tempat kita membahas berbagai isu terkini di dunia bisnis dan investasi. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Unilever, salah satu raksasa barang konsumen global, menghadapi tantangan besar di Indonesia, termasuk boikot konsumen dan persaingan ketat dari merek lokal. Jangan sampai ketinggalan, karena topik ini syarat dengan pelajaran investasi yang bisa membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih baik. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu Unilever adalah nama besar di sektor barang konsumen. Dari sabun Lifebuoy, deterjen Rinso, hingga es krim Cornetto, mereka punya produk yang hampir tak tergantikan di banyak rumah tangga. Namun, belakangan ini, perusahaan ini menghadapi masalah serius di pasar Indonesia. Apa penyebabnya? Mari kita selami lebih dalam. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Unilever adalah boikot konsumen. Sebagian besar konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim, mulai memboikot produk Unilever, karena mereka menganggap perusahaan ini mendukung Israel. Boikot ini berdampak signifikan, menurunkan pangsa pasar Unilever dari 38,5% menjadi 34,9% hanya dalam 1 tahun. Dampaknya terlihat jelas pada laporan keuangan Unilever. Penjualan pokok mereka di kuartal terakhir turun 18,2%. Padahal, pasar Indonesia adalah salah satu pasar terbesar mereka di Asia Tenggara yang menyumbang 2,39 miliar dolar pada tahun 2023. Selain boikot, merek lokal seperti Wings Group dan Mayora juga mulai mengambil alih pangsa pasar. Produk seperti deterjen Soklin dan biskuit Roma semakin diminati konsumen karena harganya lebih murah, meski kualitasnya tetap bersaing. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perubahan perilaku konsumen mempengaruhi pasar. Dengan kondisi ekonomi yang menekan kelas menengah, banyak konsumen kini lebih memilih produk lokal yang lebih terjangkau. Belanja daring juga semakin populer, memberi peluang bagi merek lokal untuk lebih agresif memasarkan produknya. Sebagai investor, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Pertama, kita harus selalu memantau perubahan tren konsumen. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, akan menghadapi kesulitan mempertahankan pangsa pasarnya. Unilever sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyesuaikan harga produk, memperluas distribusi di toko daring, dan mencoba memahami pola belanja konsumen yang berubah. Namun, langkah ini butuh waktu untuk membuahkan hasil. Sebagai seorang investor, kita perlu melihat tantangan ini sebagai peluang. Saham Unilever Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan. Namun, jika perusahaan berhasil beradaptasi, ini bisa menjadi momentum untuk kebangkitan. Dari sisi analisis fundamental, Unilever memiliki keunggulan. Mereka adalah perusahaan dengan market cap besar, mencetak laba positif selama 5 tahun terakhir, dan memiliki rasio utang yang sehat. Namun, apakah itu cukup untuk menarik minat investor? Sedangkan analisis teknikal menunjukkan pola menarik. Saham Unilever sedang membentuk pola cup and handle, yang sering dianggap sebagai sinyal bullish. Namun, saham ini juga memiliki volatilitas tinggi, jadi penting bagi kita untuk berhati-hati. Tetap awasi saham ini. Jika harga saham berhasil menembus level resistennya, itu bisa menjadi sinyal untuk membeli. Namun, jika gagal bertahan di atas support kuatnya, lebih baik menunggu momen yang lebih tepat. Bagi Anda yang tertarik dengan investasi jangka panjang, ingatlah bahwa sektor barang konsumen biasanya stabil dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Namun, kita tetap harus mempertimbangkan risiko spesifik, seperti tekanan boikot dan persaingan lokal. Lalu, bagaimana dengan peluang di merek lokal? Wings Group, misalnya, terus memperluas pangsa pasar dengan produk seperti Nuvo dan Soklin. Ini membuktikan bahwa perusahaan lokal bisa bersaing di pasar yang didominasi pemain global. Selain itu, kita juga melihat pertumbuhan merek lokal di sektor kecantikan halal, seperti Wardah. Merek ini menawarkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, yang mayoritas Muslim. Hal penting lainnya adalah peran e-commerce. Platform seperti Shopee dan Tokopedia, memberikan panggung yang sama rata bagi merek lokal dan global. Ini membuka peluang besar bagi merek kecil untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Sebagai investor, kita juga harus memperhatikan perubahan pola konsumsi ini. Investasi di sektor e-commerce atau perusahaan teknologi yang mendukung ekosistem ini bisa menjadi strategi yang menarik. Kembali ke Unilever,
Boykot ini memberikan pelajaran penting tentang risiko geopolitik. Isu politik dan sosial seringkali berdampak signifikan pada kinerja perusahaan, terutama di negara dengan konsumen yang sensitif terhadap nilai-nilai tertentu. Kita juga harus belajar untuk tidak terjebak pada nama besar. Meski Unilever adalah pemain global, mereka tidak kebal terhadap tekanan pasar lokal. Diversifikasi portofolio menjadi kunci untuk mengelola risiko ini. Jika sobat baru memulai investasi, jangan terburu-buru membeli saham hanya karena harga sedang turun. Pastikan sobat memahami situasi perusahaan dan potensi pemulihannya di masa depan. Bagi investor yang lebih berpengalaman, situasi ini bisa menjadi peluang untuk mengakumulasi saham pada harga rendah. Namun, pastikan sobat memiliki strategi exit yang jelas. Satu hal yang pasti, dunia investasi selalu penuh tantangan. Namun, dengan informasi yang tepat dan analisis yang cermat, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Kesimpulannya, sakit kepala Unilever di Indonesia memberikan pelajaran penting tentang adaptasi, perubahan tren konsumen, dan pentingnya diversifikasi portofolio. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap perubahan di pasar. Jadi, apa langkah sobat berikutnya sebagai investor? Apakah sobat akan mempertimbangkan saham Unilever atau justru melirik peluang di merek lokal? Bagikan pendapat sobat di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Unilever Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, siapa sebenarnya yang mengendalikan raksasa fast-moving consumer goods, Unilever Indonesia? Data terbaru dari Bursa Efek Indonesia mengungkap peta kekuasaan yang jelas. Unilever Indonesia Holding, kokoh bertengger di puncak dengan kepemilikan saham mencapai 84,99%. Angka fantastis ini setara dengan 32,42 miliar lembar saham, menjadikan induk perusahaan asal Belanda tersebut sebagai pemegang kendali mutlak. Sisa 14,48% saham atau sekitar 5,52 miliar lembar tersebar di tangan masyarakat. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini tentu saja mengundang pertanyaan, sejauh mana pengaruh pemegang saham mayoritas terhadap arah bisnis Unilever dan bagaimana nasib para pemegang saham minoritas? Di balik dominasi pemegang saham mayoritas, muncul pertanyaan menarik mengenai kinerja keuangan raksasa fast-moving consumer goods ini. Laporan keuangan terbaru Unilever menunjukkan pergerakan aset yang sedikit menurun. Pada akhir September 2024, tercatat sebesar 16,5 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ekuitas perusahaan justru mengalami peningkatan dari 3,3 triliun rupiah menjadi 3,4 triliun rupiah. Kenaikan ekuitas ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola modal dengan baik, namun penurunan aset patut menjadi perhatian. Apakah penurunan aset ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi bisnis, atau adanya tantangan eksternal yang signifikan? Pertanyaannya kemudian beralih pada penyebab penurunan aset Unilever. Apakah ini semata-mata akibat fluktuasi nilai aset, atau adanya faktor lain yang lebih mendasar? Perlu dilakukan penggalian lebih dalam, untuk mengungkap penyebab sebenarnya di balik penurunan aset ini. Apakah ada investasi besar yang sedang dilakukan, atau justru adanya penghapusan aset yang tidak produktif? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan Unilever dan prospek bisnisnya ke depan. Investor dan analis pasar tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama, terutama dalam konteks persaingan bisnis yang semakin ketat di sektor fast-moving consumer goods. Di tengah penurunan aset, menarik untuk dicermati pergerakan liabilitas Unilever. Data menunjukkan adanya penurunan liabilitas dari 13,2 triliun rupiah pada akhir 2023 menjadi 13,1 triliun rupiah pada akhir kuartal ketiga 2024. Sekilas, penurunan liabilitas ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Namun, jika kita korelasikan dengan penurunan penjualan yang cukup signifikan dari 30,5 triliun rupiah menjadi 27,4 triliun rupiah dalam periode yang sama, muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah penurunan liabilitas ini merupakan konsekuensi dari upaya efisiensi biaya yang agresif, atau justru ada faktor lain yang lebih kompleks? Penurunan penjualan yang dialami Unilever menjadi sorotan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab utama penurunan ini?
Apakah disebabkan oleh perubahan preferensi konsumen, persaingan yang semakin ketat, atau adanya kendala dalam distribusi produk? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat krusial bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perlu juga diinvestigasi lebih lanjut mengenai strategi bisnis yang tengah diterapkan oleh Unilever untuk menghadapi tantangan ini. Apakah perusahaan telah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk membalikkan tren penurunan penjualan? Atau justru masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi? Di tengah penurunan penjualan, ada secercah harapan yang terlihat dari penurunan beban pokok penjualan Unilever. Angka ini menyusut dari 15,2 triliun rupiah menjadi 14,1 triliun rupiah. Penurunan beban pokok penjualan ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan efisiensi dalam proses produksi atau berhasil menekan harga bahan baku. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul. Apakah efisiensi ini bersifat sementara, atau merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas? Perlu diingat, penurunan beban pokok penjualan yang terlalu agresif dapat berdampak pada kualitas produk, dan berpotensi menggerus pangsa pasar. Selain itu, penurunan beban pajak juga memberikan ruang bagi Unilever untuk meningkatkan profitabilitas. Angka ini menyusut dari 1,2 triliun rupiah menjadi 854 miliar rupiah. Penurunan beban pajak ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan perpajakan, atau adanya insentif pajak yang diterima perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa penurunan beban pajak tidak selalu mencerminkan peningkatan efisiensi perusahaan. Ada kemungkinan bahwa penurunan ini bersifat sementara, atau bahkan merupakan hasil dari perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami implikasi dari penurunan beban pajak ini terhadap kinerja keuangan Unilever jangka panjang. Di balik penurunan beban pokok penjualan dan beban pajak, terdapat penurunan yang lebih mengkhawatirkan, yaitu laba periode berjalan. Angka ini merosot dari 4,1 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 3 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun berikutnya. Penurunan laba yang signifikan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam kinerja keuangan Unilever. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab utama penurunan laba ini? Apakah penurunan penjualan yang lebih besar dibandingkan penurunan biaya menjadi faktor dominan? Atau adakah faktor lain yang lebih spesifik yang menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan? Selain penurunan laba periode berjalan, penurunan laba per saham juga menjadi sorotan. Angka ini merosot dari Rp110 menjadi Rp79. Penurunan laba per saham ini menunjukkan bahwa nilai yang diterima oleh setiap pemegang saham semakin berkurang. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi para investor. Pertanyaannya adalah, apakah penurunan laba per saham ini hanya bersifat sementara, atau merupakan tren jangka panjang? Apakah manajemen perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja keuangan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham? Di tengah penurunan laba, menarik untuk dicermati rasio keuangan Unilever. Return on Assets yang tercatat sebesar 24,25% pada September 2024, mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan dari aset yang dimiliki. Angka ini terbilang tinggi dan menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa return on assets ini perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dengan kompetitor sejenis, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Pertanyaannya adalah, apakah efisiensi dalam penggunaan aset ini cukup untuk mengimbangi penurunan penjualan dan laba? Sementara itu, return on equity Unilever tercatat sebesar 116,7%, menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi bagi para pemegang saham. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar, dibandingkan dengan modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Namun, perlu diingat bahwa return on equity yang tinggi, juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti struktur permodalan dan kebijakan dividen. Pertanyaannya adalah, apakah return on equity yang tinggi ini berkelanjutan? Dan apakah perusahaan mampu mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi bagi para pemegang saham, di tengah tantangan bisnis yang semakin kompleks? Di tengah fluktuasi kinerja keuangan, menarik untuk melihat lebih dekat pada rasio profitabilitas Unilever. Net profit margin yang mencapai 10,9% pada September 2024, mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih yang cukup besar dari setiap rupiah penjualan. Angka ini cukup mengesankan, mengingat tantangan persaingan yang semakin ketat di industri fast-moving consumer goods. Namun, perlu diingat bahwa net profit margin ini perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya,
dan dengan kompetitor sejenis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Pertanyaannya adalah, apakah margin keuntungan ini cukup berkelanjutan, mengingat tekanan biaya yang terus meningkat? Di sisi lain, debt to equity ratio Unilever yang mencapai 381,4% pada September 2024 patut menjadi perhatian. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Meskipun tingkat utang yang tinggi ini dapat meningkatkan potensi keuntungan bagi pemegang saham, namun juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utang, maka dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah tingkat utang yang tinggi ini masih terkendali? Dan apakah perusahaan telah memiliki strategi yang matang untuk mengelola risiko keuangan yang terkait dengan utang? Di balik angka-angka profitabilitas dan rasio keuangan yang menarik, penting untuk melihat lebih dalam ke aliran kas Unilever. Arus kas dari aktivitas operasi yang tercatat 2,8 triliun rupiah, mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan aliran kas yang cukup besar dari kegiatan operasionalnya. Angka ini menunjukkan bahwa Unilever masih memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola arus kas masuk dan keluar dari kegiatan bisnis sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa arus kas operasi ini perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dengan kompetitor sejenis, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Pertanyaannya adalah, apakah arus kas operasi ini cukup untuk membiayai ekspansi bisnis dan investasi di masa depan? Sementara itu, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 539 miliar rupiah, menunjukkan bahwa Unilever masih aktif melakukan investasi untuk mengembangkan bisnisnya. Investasi ini dapat berupa pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, atau akuisisi perusahaan lain. Angka ini mengindikasikan komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, perlu diingat bahwa investasi yang terlalu besar dapat menguras kas perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko keuangan. Pertanyaannya adalah, apakah investasi yang dilakukan Unilever sudah tepat sasaran dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan? Arus kas untuk pendanaan sebesar 2,7 triliun rupiah pada September 2024 mengindikasikan bahwa Unilever aktif dalam mengelola struktur modalnya. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memperoleh dana segar untuk membiayai ekspansi bisnis dan investasi. Pertanyaannya adalah, dari mana sumber dana ini berasal? Apakah dari penerbitan obligasi, pinjaman bank, atau sumber lainnya? Dan apakah struktur pendanaan ini sudah optimal? Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, namun di sisi lain, dapat juga mempercepat pertumbuhan. Meskipun arus kas dari aktivitas operasi cukup positif, total penurunan kas sebesar 481 miliar rupiah pada September 2024 patut diperhatikan. Penurunan kas ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan penurunan kas ini? Apakah disebabkan oleh peningkatan investasi, pembayaran utang, atau faktor lainnya? Dan apakah penurunan kas ini akan berdampak signifikan terhadap likuiditas perusahaan? Likuiditas yang rendah dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis mendalam terhadap laporan keuangan Unilever Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks mengenai kinerja perusahaan. Di satu sisi, Unilever berhasil mempertahankan profitabilitas yang cukup baik, dengan margin laba bersih yang menarik, dan efisiensi dalam penggunaan aset. Perusahaan juga aktif dalam melakukan investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Penurunan laba periode berjalan dan laba per saham menjadi sinyal peringatan. Tingkat utang yang tinggi juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Selain itu, penurunan kas secara keseluruhan mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.